my vlog. Welcome to my guys. Shut down. Guys, kita habis habis ke People's Cafe. Wait a minute. Who are you? Oh iya, lupa ngenalin diri. Halo guys, nama aku Nazkia Tahta Nabila dengan NPM 2401051053. Di sini aku nggak sendirian nih, aku bareng teman aku namanya Mepa. Nama lengkapnya Sabita Mepa Karadamas. NPM dia 2401051054. Jadi tujuan kita membuat video ini itu untuk observasi dalam memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu field the business. Nah, tempat observasi yang kita pilih itu namanya The People's Cafe. Mau tahu lebih detail tentang The People's Cafe? Yuk ikutin kita. The People's Cafe adalah restoran santai di bawah naungan Ismaya Group yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah, salah satunya Lampung. Di Lampung sendiri, People's Cafe ini terletak di lantai 1 Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. People's Cafe menawarkan beragam pilihan makanan jalanan dari berbagai negara, mulai dari menu lokal Indonesia seperti mie goreng dan ayam geprek, hingga hidangan internasional seperti fish and chips dan pasta. Untuk lebih lengkapnya, The People's Cafe ini ada di dalam Mall Bumi Kedaton, tepatnya di lantai utama dekat area eskalator. Lokasinya strategis banget, gampang ditemukan, dan nyaman buat dikunjungi karena mallnya juga bersih dan rapi. Imagination. Jadi, begitu masuk ke The People's Cafe, suasananya itu langsung terasa hangat dan menenangkan. Nuansanya didominasi warna kayu muda dengan pencahayaan kekuningan yang lembut, bikin mata adem, dan vibes-nya tuh nyaman banget. Di sisi dinding ada rak panjang dengan tulisan-tulisan khas seperti juaranya nasgor dan jajanan kekinian yang ngasih sentuhan playful tapi tetap elegan. Kursi dan mejanya juga simple dari bahan kayu dan metal ringan, tapi tetap nyaman buat duduk lama. Yang aku suka nih, di bagian kanan ada jendela besar yang bikin ruangannya terang alami. Jadi walaupun di dalam mall, suasananya tuh tetap lega dan nggak pengap. Musik latarnya juga santai dan pengunjungnya beragam. Ada nongkrong sambil laptopan, ada juga keluarga yang lagi makan bareng. Secara keseluruhan sih, vibes-nya tuh modern urban cafe yang tenang, hangat, dan instagramable. Cocok banget nih buat nongkrong sore atau makan santai bareng teman dan keluarga. The People's Cafe mengusung konsep makanan khas Indonesia yang terinspirasi dari street food lokal. Salah satu menu andalan mereka adalah nasi goreng yang mampu terjual hingga 50.000 porsi per bulan. Wah, keren banget ya guys. Nah, untuk masyarakat Lampung sendiri, The People's Cafe ini menghadirkan menu favorit seperti nasi goreng saya kecombrang, nasi goreng cumi bejo, mie kari ayam, mie tek-tek saya sapi, bakso, dan masih banyak lagi. Terus ya guys, penyajian makan di sini tuh unik banget. Kan kalian pasti kalau di restoran itu cuman piring bulat gitu kan. Nah, di sini itu dia disajikan menggunakan wajan kecil kayak gini nih guys. Tuh, unik banget kan? Nice. Untuk harga menu yang ada di People's Cafe itu berada di kisaran 25.000 sampai 75.000 per porsi. Ya, walau bisa dibilang mahal untuk kaum mahasiswa, tapi jangan ragukan rasanya guys. Karena ada harga, ada kualitas, dan tentunya dia pasti ada diskon juga loh. So, jangan ragu untuk ke People's Cafe. Nah, tapi di The People's Cafe ini ada hal unik nih, yaitu sistem pemesanannya yang sudah serba digital. Jadi, pelayan itu bakal ngasih kita kertas kecil berisi kode QR. Jadi, kita tinggal scan aja pakai HP dan semua menu itu langsung muncul di layar. Dari situ, kita bisa langsung pilih makanan, pesan, bahkan bayar sekaligus lewat sistemnya.
simple banget dan praktis. Apalagi buat kita yang suka hal cepat dan efisien. Tapi ya, buat pelanggan yang belum terbiasa, terutama orang tua yang agak gaptek, sistem ini nih bisa sedikit membingungkan. Jadi, meski keren, tetap perlu ada opsi bantuan manual juga biar semua pelanggan nyaman. Nah, untuk promosi sendiri, People's Cafe ini nggak cuma menyediakan lewat offline store aja ya guys. Dia juga bisa kalian temuin di aplikasi pesan makan online seperti GoFood atau aplikasi online kesayangan kalian lainnya. Mereka pun mempromosikan melalui spanduk besar yang berada tepat di depan offline store mereka. Nah, isi dari paket promo itu ada combo cuan yang isinya itu kopi plus jajanan pilihan kamu nih. Pilihannya itu ada roti bakar gempal dan cireng bojot. Ini ada di harga 57.000 aja ya guys. Kalian udah bisa dapetin jajanan dan kopi yang endul banget. Terus mereka itu ada paket hemat selera warlock. Itu tuh dia kayak paket bundle gitu guys. Pilihan menunya itu ada nasi goreng rempah daging dan iced tea dengan harga 75.000 atau sop iga dan iced tea dengan harga 77.000. Oh iya, sop iganya itu udah pakai nasi loh. Terus satu lagi nih, ada paket makan seru mulai dari 35.000 aja loh guys. Kaget banget kan? Nah, yang 35.000 ini tuh dia cuman tersedia di hari Senin sampai Kamis aja. So, kalian jangan sampai ketinggalan. Tentunya, masih banyak lagi promosi atau tawaran lainnya yang harus kalian cobain sendiri dari People's Cafe sendiri. Nah, rasanya nggak afdol banget gak sih guys kalau kita tuh udah datang tapi nggak mencoba menu People's Cafe yang endul ini. Nah, makanya di sini tuh aku pesen nasi goreng sosis. Nah, lihat guys, penyajiannya tuh unik banget kan, kayak pakai wajan kecil gini. Terus si Mepa dia pesen nasi sei komplit dan coconut refresher. Oke, jadi karena tadi aku sempat perhatiin sistem dan suasananya juga, aku jadi pengen bahas sedikit nih dari sisi bisnisnya. Kita lihat yuk, bagaimana kalau dianalisis pakai metode SWOT, biar kita bisa ngerti nih keunggulan dan tantangan dari The People's Cafe ini. Yang pertama nih, dari sisi kekuatan. Jelas banget kalau The People's Cafe ini unggul di pelayanan dan konsepnya. Sistem digital QR-nya itu bikin proses pesan jadi cepat, efisien, dan kekinian. Cocok banget buat pengunjung mall yang pengen praktis. Lokasinya juga strategis banget. Ada di mall yang ramai pengunjung, jadi pengunjungnya itu selalu ada. Selain itu, suasananya yang nyaman, estetik, dan bisa dipakai untuk berbagai kegiatan. Dari mulai makan bareng keluarga sampai nongkrong santai bareng temen. Jadi cocok banget sih. Tapi di balik keunggulan itu, di balik kekuatan itu tetap ada sisi yang bisa jadi tantangan juga. Terutama buat tipe pengunjung tertentu, yaitu di kelemahannya. Nah, di kelemahannya ini, sistem digital yang serba cepat tadi itu memang keren banget sih. Tapi bisa jadi agak ribet buat orang yang belum terbiasa pakai teknologi. Contohnya, kayak orang tua yang nggak terlalu paham cara scan QR kode. Itu mereka pasti bisa bingung banget nih pas mau pesan. Selain itu juga menunya mungkin terasa sedikit mahal. Bukan sedikit sih, mahal. Apalagi bagi pelajar atau mahasiswa. Walaupun sepadan sih sama suasana, porsinya, dan kualitas yang ditawarinnya. Cuman ya lumayan kerasa aja untuk harganya. Nah, kalau untuk lemahnya bisa diatasi dengan baik, justru peluang yang terbuka buat mereka itu besar banget. Dengan sistem digital dan konsep tempat yang kekinian, The People's Cafe ini punya kesempatan besar buat ngembangin strategi pemasaran. Misalnya, mereka bisa bikin promo online, program loyalty pelanggan, atau kerjasama dengan aplikasi delivery biar makin dikenal luas. Mereka juga bisa sering ganti menu musiman biar pelanggan gak bosen dan selalu pengen balik lagi. Mungkin kayak menu musiman itu mungkin mereka bisa buat kayak McD, yang dimana setiap McD di setiap negara itu beda-beda. Jadi ada menu McD khusus Indonesia. Jadi kalau misalnya ada People's Cafe, mungkin menunya yang ada yang khusus di Bandar Lampung aja. Cuma ya di dunia kuliner itu pasti selalu ada yang namanya persaingan. Nah, untuk ancamannya, karena lokasinya ini di mall,
pesaingnya itu udah pasti banyak banget. Dari mulai kafe sampai resto yang konsepnya mirip. Kalau nggak jaga kualitas rasa dan pelayanan, bisa aja pelanggan pindah ke tempat lain. Belum lagi, printernya lemot banget. Sistem pemesanan QR bisa terganggu juga. Jadi mereka harus punya solusi cadangan supaya pelayanan tetap lancar.